Senang sekali hari ini semua kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan tadi saya lihat di chat ya, puji Tuhan Kak Winda sudah sampai di US. Wow, luar biasa perjalanannya. Minggu lalu ikut ibadah masih di Indonesia, sekarang sudah di US ya. Jadi kita percaya Tuhan menyertai terus dengan luar biasa. Dan puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di ibadah hari ini. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasa saya rindu kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan secara interaktif ya. Karena sebenarnya kalau saya hanya ngomong aja, saya ini spesialis bikin orang ngantuk gitu ya. Jadi sama-sama yuk kita mau buka menti.com seperti biasa. Kita buka HP kita, saya yakin mungkin kita ada extra gadget, tapi kalau nggak ada extra gadget nggak masalah. Kita bisa buka di web browser. Jadi kita bisa ganti-ganti ya, bisa lihat di Zoom, bisa lihat di web browsernya di menti.com. Dan sebentar saya besarin dulu ya, supaya kita bisa masuk semua di dalam menti.com dan masukkan kode 5792. Sebentar ya. Sorry. Oke. Nah, ini dia 5792 6771. Ya. Jadi nanti bisa masukkan kodenya, lalu masukkan nickname saja. Teman-teman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimasukkan nickname. Dan setelah itu nanti kita bisa sama-sama memulai firman Tuhan. Dan sebentar ya, saya buka dulu. Nah, oke, sudah masuk beberapa, sudah masuk 8 orang. Dan saya pastikan semuanya sudah oke. Setiap kita akan dapat gambar yang lucu-lucu. Kita akan dapat gambar-gambar yang unik secara otomatis. Dan seperti biasa nanti kita akan mulai dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu, 3 pertanyaan simple untuk sama-sama merefresh apa yang sudah kita pelajari dalam bulan Oktober ini. Karena kita sudah di minggu yang kedua, dan mari sama-sama kita akan belajar akan firman Tuhan hari ini. Oke, puji nama Tuhan. Sebentar saya lihat dulu ya, di sini kita ada 18 orang ya. Jadi yang ikut baru berapa nih? Baru 10. Ayo 8 orang lagi. Siapa yang mau ikut silakan masuk ya. Tapi kalau misalnya sambil kerja, it's okay, nggak apa-apa, sambil dengar aja. Jadi nanti bisa tetap sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, jadi saya akan mulai. Sebentar saya akan pindah dulu ke browsernya ya. Kita akan mulai dengan 3 pertanyaan dulu seperti biasa. Mari kita jawab sama-sama sambil kita merefresh ya. Apa tema yang kita bahas pada bulan ini? Nah, masih ingat gak teman-teman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apakah karakter ilahi dan kesaksian? Apakah karakter suci di akhir zaman atau mempelai Kristus? Ayo, apa tema kita pada bulan ini? Jangan takut salah ya. Kalau salah juga gak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang mencari benar atau salah. Oke, jadi 4 orang menjawab dengan benar. Puji Tuhan ya. Jadi yang salah nggak apa-apa. Saya ingatkan kembali, bulan ini kita akan bicara tentang karakter ilahi dan kesaksian. Ya, memang tema tahunan kita ini bicara tentang tahun integritas. Jadi banyak sekali bicara tentang karakter. Ya, bulan lalu kita bicara tentang karakter suci di akhir zaman. Dan salah satunya ada bicara tentang mempelai Kristus. Tapi di bulan ini kita bicara tentang karakter ilahi dan kesaksian. Oke, kita lihat dulu leaderboardnya. Siapa di sini yang menjawab paling cepat dan paling benar? Waduh, mantap ya. Waduh, yang benar adalah Brother Boy. Ada Dr. Gusti, ada ini Pak Hendra dengan Ibu Lia ini ya. Dan juga ada Brother Bob. Mantap. Ya, kita lihat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mudah saja, tapi ini agak out of the box, tapi semuanya pasti excited menunggu. Apakah itu pertanyaannya? Sisa berapa hari lagi sebelum kita merayakan Natal? Nah, ayo, siapa kira-kira yang benar? Ya, tadi saya coba langsung search Google, berapa hari lagi, langsung keluar angkanya. Tapi ini sebentar aja waktunya ya, jadi jawab cepat aja, nggak bisa search Google lagi. Time's up. Oke, apakah 5 orang benar ya, 76 hari lagi. Wow, tanpa terasa ya, sekitar 2
bulan ya, 2 bulan lagi, 2 bulan setengah kita akan sama-sama merayakan Natal. Luar biasa. Siapakah yang menjawab dengan benar dan paling cepat? Wow ya, luar biasa nih, 5 orang menjawab semua dengan benar. Langsung naik ya Dr. Gusti di atas. Tapi jangan menyerah Brother Boy ya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang terakhir. Oke? Pertanyaannya simple aja untuk kita sama-sama berinteraktif hari ini supaya bisa lebih afdol. Apa yang akan kita bahas di ibadah hari ini? Nah, apakah karakter yang berintegritas? Apakah pribadi dan gereja yang misioner atau menjadi mempelai Kristus? Nah, pasti semuanya sudah lihat ya di brosur hari ini. Jadi semoga mostly kita benar semua. Yes, 7 orang benar. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pribadi dan gereja yang misioner. Wow, tadi pagi Pastor Robert udah banyak bicara bagaimana kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi testimoni pada banyak orang. Oke, jadi hari ini siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Wow, sepertinya pemenangnya dipegang lagi ya oleh Dr. Gusti. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi ini kita nggak cari menang atau kalahnya, tapi sama-sama kita merefresh kembali ya tentang setiap firman Tuhan. Dan saya percaya tema-tema yang ada diberikan dari gereja pusat nggak hanya sekedar tema, tapi ini menjadi firman Tuhan yang mau Tuhan tanamkan sehingga kita berakar kuat di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita saat ini. Jadi kita mau bicara tentang pribadi dan gereja yang misioner ya. Saya mau membagikan tentang 3 kunci untuk bisa melakukan misi Tuhan. Tapi sebelum kita bicara tentang yang misioner ya, saya mau bertanya dulu ya. Saya mau bertanya dulu kepada setiap Bapak Ibu dan teman-teman dikasih oleh Tuhan. Kita fokus dulu di 2 kata pertama, pribadi dan gereja ya. Sebenarnya saya mau tanya gerejanya aja ya. Apa sih itu gereja? Ya, apa itu gereja? Saya yakin mungkin kita ini hidup dan berkembang dengan background yang berbeda-beda, suku yang berbeda, agama mungkin sama ya, tapi mungkin ada yang lahir juga dengan agama yang berbeda, dan juga kita dibesarkan dengan pertemanan, pergaulan yang berbeda-beda. Pastinya punya persepsi gereja, apa itu arti gereja yang berbeda-beda. Nah, hari ini saya mau luruskan dulu, pastikan kita semua satu frekuensi. Apa itu gereja? Yuk sama-sama kita baca di Matius 16 ayat 18. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Lihat, Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya, Tuhan Yesus berkata, "And tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Amin. I will build my church. Tuhan gak berkata I will build my congregation. Tuhan gak bicara I will build my people. Tapi kalau di bahasa Indonesianya dikatakan aku akan mendirikan jemaatku. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan I will build my church. Jadi sebenarnya gereja itu adalah jemaat Tuhan. Gereja itu bukan sebuah gedung, bukan sebuah tempat, tapi seorang pribadi. Maka dari itu kalau kita belajar dari kata aslinya, jemaat atau gereja atau eklesia, ya ini adalah an assembly of Christians gathered for worship. Dan gereja ini bicara tentang the whole body of Christian are united into one body of Christ. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus punya pengertian gereja yang benar. Ingat, gereja itu bukan lokasi, gereja itu bukan tempat, gereja itu bukan sesuatu yang dibangun dengan semen, dengan batu, dengan kayu, enggak. Tapi gereja itu adalah ketika orang percaya berkumpul dan menyembah Tuhan. Jadi maksudnya adalah ketika kita berkumpul sama keluarga kita di rumah, itu adalah gereja. Ketika kita berkumpul kepada komunitas kita, belajar firman Tuhan sama-sama, menyembah Tuhan, berdoa, itu adalah gereja.
Bukan nggak harus kita berkumpul hari Minggu itu baru namanya gereja. Segala sesuatu ketika kita berkumpul, berdoa, disitulah ibadah kita. Saat ini bagi yang bekerja, mungkin teman-teman punya teman-teman yang seiman di kantor kalian berdoa sama-sama, itu gereja. Itu adalah eklesia. Jadi bukan maksudnya bahwa gereja ini adalah di satu tempat, gereja ini adalah sebuah institusi, bukan. Gereja yang Tuhan maksud adalah kita. Kita semua ini adalah gereja. Dan ketika kita berkumpul, kita memuji Tuhan dan kita adalah anggota tubuh Kristus, disitulah Tuhan bangun gerejanya. Jadi jangan sampai kita punya statement-statement yang keliru. Wah, sudah lama nih gak ke gereja. Wah, mari kita bangun yuk gereja. Atau kurang afdol nih kalau ibadah tidak di gereja ya. Saya percaya hari ini Tuhan sedang membentuk setiap kita di tengah-tengah masa pandemik yang hampir 2 tahun lebih ini. Ya, sudah 2 tahun mungkin ya. Hampir 2 tahun. Saya percaya ini banyak memproses pemikiran orang supaya mereka percaya bahwa gereja itu bukan kita harus pergi hari Minggu, kita harus persiapan, setelah itu selesai pulang gereja, udah selesai. Tapi gereja itu adalah ketika kita berkumpul. Saya percaya waktu kita makan dengan keluarga kita berdoa bersama-sama, itu adalah gereja, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi tidak terbatas oleh tempat ataupun waktu. Jadi kita harus punya pengertian yang benar tentang gereja, dan gereja itu adalah sebuah pribadi kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah, kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Amin saudaraku. Dan setelah itu baru kita mau bicara tadi tentang apa? Gereja atau pribadi yang misioner. Nah, ini ya, misioner. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang misioner. Nah, misioner ini diambil dari kata misi. Nah, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu dan teman-teman hari ini, ya, mungkin kita bisa kembali lagi ke HP kita, ke menti.com. Semoga jangan ditutup dulu ya, karena masih ada beberapa respon hingga sampai akhir khotbah nanti. Jadi kita bisa terus sama-sama berinteraksi maksud saya. Dan saya mau tanya hari ini, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata misi? Nah ini ya, apa yang kita tiba-tiba pertama kali muncul? Coba kita bisa klik. Nah, ada yang bilang penginjilan. Wow. Ada yang bilang tujuan, ya. Ada lagi yang mau ketik. Ada yang bilang penjangkauan. Ada yang bilang kabar baik. Wah, luar biasa ya. Ada yang bilang goals. Nice. Ada yang bilang kabar baik. Nice ya. Bicara tentang misi. Nah, saya yakin semua kita pasti pernah dengar kata yang namanya misi ya. Apa yang akan dicapai. Wow, mantap. Tujuan lagi ya. Di sini tujuan paling besar, berarti ada beberapa orang yang ketik hal yang sama, bicara tentang tujuan, misi. Saya punya misi, saya punya tujuan, saya punya goal, penjangkauan. Wah, thank you semuanya. Ada yang jawab juru selamat. Wah, luar biasa ini ya, juru selamat, dalam sekali. Thank you semuanya buat responnya. Jadi memang mau bicara tentang misi ini banyak sekali ya aspeknya, banyak sekali artinya. Tapi saya percaya setiap kita di sini yang pernah bekerja ya, di sini ada yang dokter, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pernah bersekolah pastinya. Kita tahu pasti sebuah perusahaan atau institusi pasti ada yang namanya visi dan misi. Ya enggak? Ya, pasti itu selalu ada visi dan misi. Visi itu adalah tujuan jauhnya, dan misi itu adalah cara-caranya untuk mencapai visi tersebut. Maka dari itu saya berkata bahwa misi dalam bahasa Latinnya missio ya, ini sebenarnya maksudnya adalah mengirim atau mengutus untuk apa? Untuk melakukan pastinya visi Tuhan Yesus. Amin saudaraku ya. Pertanyaannya, apa visinya Tuhan Yesus saat ini? Dengan berbagai ayat dari Kejadian sampai Wahyu, ya ada ratusan pasal, ratusan ayat. Apa visinya Tuhan? Nah, pastinya semua kita sudah tahu visi Tuhan itu apa di sini.
Ya, ini adalah ayat yang pastinya semua kita selalu dengar ya. Yang Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin, saudaraku. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Visi itu harus simple. Visi itu nggak boleh jelimet, ya. Visi itu nggak boleh muluk-muluk. Jadi visinya Tuhan Yesus itu sangat simple. Dia mau setiap orang yang percaya kepadanya meraih kehidupan kekal. Amin, saudaraku. Ya, visinya sangat-sangat simple. Nah, setelah kita tahu visinya Tuhan, nah baru Tuhan kasih ini loh misinya, ya. Ini loh langkah-langkahnya bagaimana kita bisa mencapai yang namanya goalnya Tuhan, mencapai tujuan yang Tuhan mau. Kita tahu semua di Matius 28 ya ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Nah, ini misi yang Tuhan berikan untuk mencapai visinya tadi di Yohanes 3 ayat 16. Saya coba jabarkan ya Bapak Ibu ya supaya kita lebih mudah lagi. Soalnya enak kalau kita lihat misi itu dengan bullet-bullets ya. Jadi kalau saya summary-kan ada 4 hal yang Tuhan berikan untuk melakukan misinya. Pertama apa? Pergilah, go. Harus ada action. Amin. Sama-sama katakan action. Harus aktif, gak boleh pasif. Ya, karena dengan kata go ini kita harus bergerak, berani melangkah. Dan kedua setelah kita melangkah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya percaya di sini semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi misinya Tuhan adalah menjadikan semua bangsa muridku. Malah kata aslinya bangsa ini adalah ethos. Dari kata etnik ya. Jadi nggak hanya bangsa aja tapi suku-suku bangsa, suku-suku yang terabaikan. Kita tahu saat ini masih banyak suku-suku yang terabaikan. Kalau kita lihat di joshuaproject.org ya. .org atau .net ya, sepertinya .net. Kita bisa lihat bagaimana ada statistik suku-suku yang masih belum terjangkau. Terus kita doakan karena inilah misi yang Tuhan rindukan. Kita pergi, kita jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Dan yang ketiga apa? Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat saudaraku, ini bukan tugas pendeta saja ya. Tapi ini untuk prosesinya ya dilakukan oleh pendeta pastinya. Tapi semuanya kita harus bekerja sama-sama. Semuanya kita harus bekerja. Gak bisa tangan itu bekerja tanpa bantuan dari otot-otot, tanpa bantuan dari badan kita, dari kaki kita kalau mau mencapai sesuatu. Jadi semua kita di sini harus mengambil bagian. Semua kita di sini dalam hal bicara tentang baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ajarlah mereka perintah Tuhan. Ada yang namanya discipleship. Ada yang namanya proses untuk diajarkan mengerti, semakin mengerti. Dan Tuhan Yesus memberikan satu waranti yang luar biasa dikatakan kalau kita lihat di ayat sebelumnya. Ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin saudaraku. Immanuel, Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Saya percaya semua kita kalau kita mau melakukan visi Tuhan, ketika kita mau melakukan misi-misi yang tadi Tuhan katakan, ya 4 hal ini, saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa kepada setiap kita. Nah, saya mau tanya lagi nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan ya. Pertanyaannya simpel aja, mana misi yang menurut kita paling banyak tantangannya? Nah, ya, coba bisa dijawab, pilih salah satu.
Apakah, wah pastor saya paling susah masalah pergi, masalah action saya aduh masih takut-takut pastor. Kedua mungkin, wah paling susah yang ini pastor, menjadikan segala bangsa muridku. Wah menurut saya ini suatu hal yang mustahil kalau mau semua bangsa jadi muridnya Tuhan Yesus. Yang ketiga mungkin, wah dalam hal membaptis pastor susah sekali, saya ini ada mau ajak teman saya ya untuk dibaptis, tapi kayaknya berat sekali. Atau mungkin dalam hal mengajar perintah Tuhan. Nah ya, sudah 8 orang menjawab. Kalau ada yang mau jawab yang lain bisa silakan jawab. Dan oke, ya, mostly ya kita dapat poin 4 ya, poin yang sama bicara tentang jadikanlah segala bangsa muridku dan juga ajarlah perintah Tuhan. Wow, luar biasa. Ini suatu proses memang yang tidak mudah. Ya. Mungkin kalau ajarlah perintah Tuhan, banyak orang yang kita sudah bawa dibaptis, udah terima Tuhan. Waduh, berubah ini ya. Ternyata nomor satunya jadikan segala bangsa muridku. Oke, kita bahas dulu yang keempat ya. Ajarlah perintah Tuhan ya. Banyak orang yang sudah mungkin kita ajak kenal Tuhan, sudah dibaptis, tapi akhirnya dia menghilang. Ya, pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Sudah pernah kenal Tuhan, tapi habis itu hilang. Dan juga yang nomor 1 di sini ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini yang paling menantang sebenarnya. Benar sekali, ya, benar sekali. Karena masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata di Matius tentang tanda-tanda akhir zaman, ya perang sudah terjadi, kebrobrokan moral sudah terjadi, penyakit-penyakit kita tahu sudah terjadi. Apalagi ajaran-ajaran palsu, semuanya sudah terjadi. Yang belum terjadi memang terakhir itu ketika Injil diberitakan kepada setiap manusia, ketika segala bangsa mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus. Ya, memang jadi yang nomor 2 ini misi yang paling berat, tapi semua kita hari ini sedang bekerja bersama-sama. Semua kita lagi bergerak bersama-sama. Baik kita yang di gereja, baik kita yang di keluarga, baik kita yang ada di dalam bisnis, dalam marketplace. Saya percaya semua kita ini ambil alih dalam menyelesaikan misi, dalam menyelesaikan visi Tuhan dan mengerjakan misi Tuhan. Thank you semuanya buat responnya hari ini. Jadi kunci yang pertama untuk kita bisa melakukan misi Tuhan adalah apa? Perjumpaan pribadi. Amin saudaraku. Ini adalah satu kunci yang tidak boleh kita lewatkan. Jangan kita hanya sekedar tahu siapa itu Tuhan, tapi harus ada yang namanya apa? Perjumpaan pribadi saudaraku. Kita tahu dari cerita Saulus menjadi Paulus. Ya, ini sebuah gambar yang menggambarkan waktu Paulus, namanya masih Saulus ya, waktu dia sedang on fire untuk mau membunuh pengikut Kristus. Ya, perjalanan dia ke Damaskus, di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bikin dia buta Bapak Ibu. Ya, bayangin ketika visinya ditutup sama Tuhan, matanya dia gak bisa lihat apa-apa, pasti pikirannya stres, pasti ya. Waduh, kenapa ini kok saya tiba-tiba jadi buta? Tapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sampai dia berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, dan luar biasa di situ dia mengalami perjumpaan supranatural. Dan disitulah Saulus mengalami perubahan yang luar biasa dan dia namanya menjadi Paulus, dan disitulah Tuhan pakai Paulus dengan luar biasa ya. Nah, bagaimana perjumpaan pribadi dengan Bapak Ibu saat ini, dengan saudara-saudara teman-teman saat ini? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Ya, saya berusaha juga untuk merefleksikan diri saya. Saya sudah berjumpa belum ya dengan Tuhan Yesus ya? Saya kasih gambar saya di sini ya. Ini gambar saya yang dulu kita mungkin di sosial media sempat lihat ya, ada challenge 10 years seperti itu ya. Lihat, ini proses saya, faith journey saya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya jujur aja Bapak Ibu dan teman-teman, saya itu baru mengalami Tuhan Yesus itu waktu saya di Filipina. Ya, waktu saya masih di Indonesia mungkin saya masih nyaman, segala sesuatu masih saya terima dengan mudah. Waktu saya pindah ke Filipina, di situ Tuhan benar-benar tempa saya.
Dan saya yakin Tuhan bawa saya ke Filipina ini ada maksud Tuhan. Dan rencana Tuhan luar biasa, sehingga 14 tahun saya di Filipina ini saya percaya mungkin saya nggak seperti Paulus ya, langsung bertemu dengan Tuhan atau Tuhan bikin saya buta. Enggak, mungkin saya nggak sesupranatural itu. Tapi saya merasakan hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan, Tuhan benar-benar membawa saya itu sudah benar-benar untuk mengerti, benar-benar untuk mengalami Tuhan, benar-benar mengalami perjumpaan sama Tuhan. Ini kuncinya. Dan saya rindu semua kita di sini mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dan gak cuma satu hari aja, tapi setiap hari mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di poin yang kedua, setelah kita sudah mengalami perjumpaan kepada Tuhan, kedua ini yang harus kita maintain juga ya, hubungan pribadi kepada Sang Pemberi Misi. Amin. Ya, hubungan pribadi ketika kita mau mengenal Tuhan. Yuk kita baca sama-sama tulisan Paulus ya kepada jemaatnya di Filipi. Sama-sama kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya mau emphasize di kalimat pertama. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal. Amin. Ya, mengenal. Nah, dari kata aslinya mengenal ini atau ginosko, gak hanya sekedar kita tahu, wey bro, wey sis, salam kenal, that's all. Enggak. Tapi apa? To know in personal way. Kita kenal orang itu sampai pribadinya. Kita kenal orang itu sampai bagaimana sih sikapnya dia, bagaimana sih temperamennya dia. Dan juga to know in experiential way. Harus ada pengalaman, harus ada waktu yang kita lewati untuk benar-benar mengenal. Saya percaya juga setiap kita di sini yang sudah berkeluarga dengan suami, dengan istri, sebelum kita memutuskan mereka untuk menjadi pasangan hidup kita, pasti harus ada pengenalan yang dalam. Pasti harus ada pengalaman yang dilewati, mungkin pengalaman yang pahit pun dilewatin. Hingga sampai satu titik kita percaya ini memang yang Tuhan berikan. Dan sampai kalau mengenal ini dikatakan bahwa apa? Menjadi serupa dengan yang dikenal. Ya, saya yakin bahwa Tuhan adalah teladan hidup kita, tapi pasti Tuhan berikan teladan-teladan yang lain ya di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita, mungkin ada orang yang kita banggakan, mungkin ada motivator ya, atau mungkin ada ya kita banyak lah ya orang-orang mungkin yang kita kagumi, yang terus kita ikuti, yang kita benar-benar pelajari gaya hidupnya, hingga tanpa secara sadar kita pun mengikuti ya gerak-gerik dia, cara berpikir dia, gaya hidup dia, cara berbicara dia, karena tanpa secara sadar kita pun mau menjadi serupa dengan siapa yang kita kenal. Nah, inilah yang Paulus mau, bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Yesus. Kita harus semuanya bisa mengenal Yesus, menjalin hubungan pribadi sama Tuhan Yesus. Ya, menjalin hubungan pribadi itu bukan ke gereja. Menjalin hubungan pribadi itu bukan hanya bersama-sama berdoa dengan keluarga, tapi hingga sampai saat teduh kita. Ya, saat teduh kita ini benar-benar sendiri loh ya, bukan mesbah keluarga bersama dengan suami, dengan anak, dengan istri, atau bersama dengan teman-teman, bukan. Ini saat teduh benar-benar cuma kita dan Tuhan. Itu jangan sampai kita miss. Ini yang selalu saya rindu ingatkan buat setiap kita. Kita sudah mengalami Tuhan, puji Tuhan. Tapi terus bangun hubungan pribadi kita, ya. Jadi saya di tengah-tengah saya juga melakukan pelayanan, di tengah-tengah saya berdoa sama istri saya pun harus punya saat teduh. Saya pun harus punya hubungan pribadi, waktu khusus hanya saya sama Tuhan. Itu yang harus terus kita bangun, saudaraku. Jangan sampai kita miss, karena sangat berbahaya sekali kalau kita hanya sekedar mengalami Tuhan tapi gak ada hubungan pribadi. Itu membuat kita jadi susah untuk melakukan di langkah yang ketiga. Yaitu apa? Kunci yang ketiga yaitu berani melangkah bersama Tuhan. Ya, berani melakukan action sama Tuhan. Berani melangkah untuk mendoakan orang. Berani melangkah untuk masuk dalam komunitas.
berani melangkah untuk mengambil tanggung jawab, berani melangkah untuk melakukan rencana Tuhan yang besar. Saya percaya ini suatu hal yang gak mudah, tapi kalau kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa punya hubungan yang pribadi yang kuat dengan Tuhan, saya percaya kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Maka dari itu di Matius 28 tadi kita sudah baca semuanya. Itulah kunci di mana kita berani melangkah untuk melakukan misi Tuhan. Untuk kita pergi, untuk kita menjadikan bangsa murid Tuhan. Setiap bangsa murid Tuhan Yesus. Untuk membaptis. Dan juga untuk mengajar mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kita percaya ini satu langkah yang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Kalau kita gak bisa menjaga hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya kalau kita jalankan 3 kunci ini, kita pasti bisa menjadi pribadi, kita pasti bisa menjadi gereja yang misioner. Gereja yang melakukan rencana Tuhan. Kita udah gak harus disuruh-suruh lagi untuk kita punya yang namanya belas kasihan. Kita gak usah disuruh-suruh lagi untuk mendoakan orang. Kita gak usah disuruh-suruh lagi untuk mau care dengan orang. Karena inilah Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap orang diselamatkan dan Tuhan berikan misi bagi setiap kita untuk go, ya, preach the gospel melalui kehidupan kita, melalui doa-doa kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menanyakan untuk di respon yang terakhir. Saat ini bagian mana yang buat kita masih susah? Bagian mana yang menurut kita saat ini masih harus ditingkatkan? Bagian mana yang saat ini harus kita improve? Apakah perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Apakah saat ini hubungan pribadi kita bersama Tuhan? Ataukah mungkin saat ini kita masih takut untuk melangkah? Kita masih takut untuk melakukan hal-hal yang Tuhan katakan kepada kita atau yang Tuhan mau. Saat ini saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing dalam 3 kunci ini. Tapi yuk mari sama-sama. Mungkin ini hanya sebuah poll yang simple, ya, kita hanya ketik-ketik di HP kita. Tapi saya percaya dengan setiap kita memilih saat ini, Tuhan melihat. Tuhan melihat hati setiap kita. Dan setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan record, ya, Tuhan lihat. Dan hari ini saya lihat, ya, ada yang rindu juga untuk mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, kita doakan. Ya, ada juga yang mungkin saat ini takut melangkah. Dan saat ini mostly kita mungkin hubungan pribadi kita sama Tuhan masih harus terus ditingkatkan lagi. Ya, mungkin selama ini kita punya pengertian yang salah. Mungkin kita merasa, wah, selama ini saya baca Alkitab sama keluarga saya, sama teman saya, atau mungkin sama pasangan saya. Tapi saya nggak punya waktu untuk sendiri. Ya, karena ingat saat teduh itu bukan waktu kita sama-sama orang. Tapi hanya kita sendiri bersama dengan Tuhan. Benar-benar kita baca firman Tuhan. Benar-benar kita merenungkan, ya, apa yang Tuhan berikan rema. Sehingga saya percaya dan waktu yang terbaik pastinya di pagi hari dalam memulai hari kita, ya Bapak Ibu. Tapi semua kita gak ada masalah, mau kita lakukan sebelum istirahat juga gak masalah. Tapi ya intinya kita memberikan waktu untuk Tuhan, yaitu hubungan pribadi. Bukan menyisakan waktu kita, tapi kita menyisihkan waktu kita untuk membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita terima kasih semua buat setiap respon-responnya. Saya percaya Tuhan saat ini melihat setiap kerinduan hati kita, bagian mana yang mau kita tingkatkan, bagian mana mau kita rubah. Dan saya rindu kita semua saat ini mau merespon firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Sama-sama kita katakan, mereka perlukan, mereka perlukan. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati mereka perlukan. Katakan, mereka perlukan. Bahwa kami berani melangkah Tuhan, karena kami percaya banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Kau Tuhan. Haleluya. Oh, jamah setiap kami Bapa, jamah setiap kami Yesus. Oh Tuhan, bawa kami terus Tuhan Yesus dapat membangun Tuhan hubungan pribadi kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami Tuhan, mungkin ada Tuhan di antara kami yang saat ini sudah jauh dengan Engkau Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami Tuhan Yesus sudah jarang Tuhan melakukan Tuhan Yesus saat teduh bersama dengan Engkau Bapa. Mungkin saat ini Tuhan banyak dari kami disibukkan oleh pekerjaan. Mungkin kami disibukkan Tuhan oleh hobi-hobi kami Bapa. Namun saat ini kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Bapa, agar Tuhan setiap kami yang rindu Tuhan mengalami pertumbuhan dalam hubungan pribadi, kami mengalami pemulihan bersama dengan Engkau Bapa. Bahwa kami Tuhan untuk setiap hari dapat menyisihkan waktu kami untuk kami berdoa, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bawa waktu sendiri kami Bapa bersama dengan Engkau, sehingga kami semakin peka dengan rencana-rencana-Mu. Sehingga kami tidak hanya membawa pelita Bapa, namun kami terus membawa minyak itu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami Tuhan melakukan setiap tanggung jawab kami dengan kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kami Tuhan juga yang mungkin rindu mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau, kami percaya di dalam nama Yesus saat ini Tuhan kuasa-Mu bekerja bagi mereka Bapa, agar Tuhan mereka dapat merasakan Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup mereka, pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka Bapa. Dan bagi setiap kami yang mungkin takut melangkah Tuhan, bagi setiap kami mungkin takut mendoakan orang, bagi setiap kami yang takut untuk melayani orang, bagi setiap kami yang takut untuk mengambil tanggung jawab Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Tuhan berikan mereka kekuatan. Kami percaya semakin mereka menguatkan hubungan pribadi mereka bersama dengan Tuhan Yesus, di situ Tuhan Engkau akan memberikan keberanian, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan terus kami doakan apabila saat ini ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit, atau ada anggota keluarga mereka yang sedang terbaring Bapak, mungkin terkena COVID-19. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Hanya bilur-bilur darah Yesus yang dapat menyembuhkan Bapak. Berikan hati yang gembira, berikan atmosfer surgawi sehingga Tuhan Engkau akan menyembuhkan mereka hari demi hari melalui setiap Tuhan Yesus obat-obatan, setiap perawatan yang dilewati Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini kami benar-benar diberkati oleh firman-Mu dan kami percaya Tuhan terus bentuk karakter kami dan jadikan kami untuk bisa menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman-Mu terus Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga Bapa, firman yang saat ini kami terima tertanam di hati kami di tanah yang subur. Dan firman-Mu bertumbuh Bapa berkali-kali lipat sehingga setiap orang di sekitar kami dapat merasakan buahnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Hanya kami alaskan di dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.